Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Gus Coy. Apa jabatan resminya ini di tim? Silakan. Dewan Pengarah Tim Ses Ahok. Pengarah Tim Ses. Kita arahkan supaya lebih baik. Baik. Apa pidato di Pulau Seribu berdasarkan arahan? Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Saya dengar sampai kemarin, bukan kemarin, kemarin dulu, Ahok, merasa tidak bersalah. Kenapa saya harus mau minta maaf? Artinya dia bertahan tidak mau minta maaf. Tapi kemarin tiba-tiba dia minta maaf. Apa yang terjadi, Gus? Ya, yang itu saya tidak tahu persis Bang Karni. Tapi faktanya sekarang dia sudah minta maaf. Saya kira orang yang minta maaf itu entah salah entah tidak, itu mulia. Tetapi yang memaafkan itu lebih mulia lagi, lebih agung lagi. Nah oleh karena itu kita sebagai bangsa, sebagai seorang muslim, yang beragama lain juga saya kira punya nilai-nilai yang sama. Ketika kita memaafkan kepada orang yang meminta maaf, saya kira kita punya sikap yang mulia. Dia minta maaf ini untuk karena telah membawa-bawa ayat atau karena dia mengatakan bahwa ayat itu dipakai untuk berbohong? Iya, apapun faktornya. Memang kalau kita cari faktor yang lebih terasa, dia merasa, atau kita mungkin dalam posisi seperti dia juga akan merasa disudutkan, diganjok atau dikepung dengan ayat Al-Maidah, ayat hidangan Al-Maidah 51 itu. Padahal ayat ini sebetulnya kalau kita dulu di pesantren atau di perguruan tinggi belajar tentang tafsir, ayatnya mutlak, absolut, karena itu firman Allah benar, kita yakin itu benar. Tetapi memang dalam setiap ayat Al-Quran yang mengandung unsur dhonni, bukan qot'i misalnya, itu memang banyak melahirkan tafsir-tafsir. Termasuk ayat Al-Maidah 51 itu banyak sekali tafsirnya. Jadi salah satu hikmah yang kita bisa petik dari Ahok yang heboh ini, kita kemudian membuka kembali tentang tafsir-tafsir. Apa sebetulnya yang terkandung di dalam Al-Maidah 51? Ternyata intinya adalah dari sisi asbabun nuzulnya saja atau sejarah turunnya, itu aja pandangan ulama berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, beda-bedanya ada yang ini pasca perang Uhud, pasca perang Badar, pasca atau menghadapi Bani Qainuqa dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga ketika diberi makna tafsir, ada yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh sahabat Daniel tadi, bahwa aulia ya ayyuhalladzina amanu la tatakhul yahuda wan nasara. Kemudian di situ aulia itu diartikan langsung pemimpin. Tapi ada juga yang mengartikan itu sebagai sahabat atau kawan atau teman atau persekongkolan. Jadi beragam. Nah, arus yang menafsiri bahwa ayat ini umat Islam haram memilih pemimpin non-muslim, ini kan arusnya deras sekali. Saya kira mereka juga ada kebenarannya. Tapi itu kan tafsir juga. Belum tentu yang dikandung di dalam ayat ini yang memang seperti itu. Tapi kan ada juga tafsir lain yang mengatakan ini ayat ini bukan terkait dengan soal memilih pemimpin. Nah oleh karena itu dalam kaitan ini saya kira yang harus kita lakukan adalah mengambil hikmah dari sebuah peristiwa ini. Hikmah bahwa satu, dari aspek diri kita ternyata mungkin belum dewasa di dalam
berdemokrasi. Hikmah berikutnya mungkin kita ambil adalah kita ternyata perlu juga belajar kembali tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Dengan tafsir yang memang beragam, bukan yang tunggal. Karena tafsir tidak ada kebenaran tunggal. Pasti ada yang lain, ada yang benar. Tapi semuanya saya kira tetap dalam konteks meyakini bahwa ingin mencapai kebenaran. Itu saya kira situasi yang melingkupi Pak Ahok sehingga kemudian dia menyatakan seperti itu. Dan menurut saya ini manusiawi sekali. Sisi lain saya kira yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita dalam konteks berbangsa, berdemokrasi ini sudahlah. Kita ngerti ayat, kita ngerti Al-Quran, kita ngerti hadis. Mari kita terapkan hal-hal yang tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang tidak menimbulkan dissosial, disintegrasi, disosial. Tapi yang bagaimana yang bisa mempersatukan. Itu saya kira ke depan karena patokan kita dalam berbangsa dan bernegara di sini disepakati oleh para pendiri kita. Kita bukan negara syariah, kita bukan Darul Islamiyah atau Darul Islam, kita juga bukan Darul Harb, negara perang, tapi kita adalah Darus Sulh, negara damai. Dengan patokan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan ini dalam konteks, misalnya di NU itu istilahnya adalah ini disebut mu'ahadah watoniyah, kesepakatan atau perjanjian kebangsaan. Semua orang terlibat mengikrarkan janjinya, kesetiaannya. Indonesia bukan negara syariah, tapi negara Pancasila. Nah, oleh karena itu standar-standarnya di dalam berdemokrasi, ya tentu saja Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam konstitusi jelas, siapapun punya hak dipilih, hak untuk memilih, apapun agamanya. Nah, oleh karena itu, ada satu, sebelum mengakhiri pandangan saya ini, saya ingin kembali menyatakan bahwa Pak Ahok sudah minta maaf, ayo kita ambil hikmahnya. Salah satu hikmah yang penting kita ambil adalah mari kita introspeksi diri sama Muslim, tidak saling mendistorsi, tidak saling mengkafirkan, tidak merasa paling benar sendiri karena kita semua juga belajar agama. Berikutnya lagi adalah ada dalil agama yang mengatakan bahwa khudil hikmah walau min ayyi syai'in kharajat. Ambillah satu hikmah, satu manfaat, satu makna, satu substansi dari manapun datangnya, termasuk kalau itu datangnya dari mulutnya Ahok. Mari kita ambil hikmahnya untuk kehidupan, perjalanan, kedewasaan dalam berdemokrasi kita ke depan. Saya kira demikian. Kalau gitu apa hikmah dari kejadian ini, Gus? Gimana? Apa hikmah dari kejadian ini? Hikmahnya banyak sekali saya kira. Salah satunya kita kembali belajar tentang berdemokrasi. Kita kembali belajar sebagai umat Islam membuka lagi ayat-ayat Al-Quran. Kita sebagai warga negara dan bangsa menengok kembali, oh ternyata demokrasi kita ini belum dewasa. Oh demokrasi kita standarnya patokannya ya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Saya kira hikmah-hikmah yang terkait dengan itu yang bisa kita petik. Saya kira begitu Bang Karni. Baik, kalau begitu saya mau ke Ketua Dewan Penasehat PBNU. Ada Pak Saifuddin Amsir ya. Amsir. Ya. Namanya nggak jadi sesuatu yang penting ya. Tapi yang penting saya dari PBNU. Ya. Dan kebetulan yang barusan menyatakan komentarnya tentang apa yang harus kita mengerti dan kemudian dijadikan ya semacam panduan dalam bertindak, wabil khusus dalam permasalahan Ahok ini. Kepanjangan analisis, terus kepanjangan komentar, terus keberanian untuk menyatakan sesuatu yang akan menimbulkan pujian
damai, damai, damai. Kadang-kadang menyeret orang kepada sesuatu yang berakhir dengan kegagalan perdamaian. Itu panduan Al-Quran. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Kamu tetap tidak boleh menjadikan orang-orang kafir, orang-orang ingkar, padanan katanya, orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan, alias ateis nantinya masuk dalam kelompok ini. Itu nggak boleh dijadikan pimpinan dengan meninggalkan orang-orang beriman. Boleh jadi Anda bisa membela sebagai orang beriman. Kristiani kan masih punya iman. Komunis kan masih punya, Yahudi kan masih punya iman. Tapi bisakah Anda berkata, komunis juga punya iman? Apa imannya komunis? Dan itu bertentangan dengan ayat. Jadi, kalau soal perdamaian, semua boleh damai. Kalau cuman perdamaian ansih, tapi kan ada catatan-catatannya. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang kafir jangan pakai dijadiin sebagai pimpinan-pimpinan dengan meninggalkan orang beriman. Andanya Anda terkagum-kagum dengan sosok yang namanya Ahok. Mudah-mudahan Ahok besok jadi sosokan. Itu besek yang kecil itu. Sosok yang bernama Ahok. Saya tidak peduli dengan misalnya Anda menjadi sinis mendengar ini, bukan urusan saya. Tapi urusan saya dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus Anda puji pada saat orang mengalami stres, lalu ngomongnya jadi sembarangan aja? Apa yang harus Anda peduli tentang orang yang frustrasi, lalu dia bertindak semau-maunya, seakan-akan segala idenya adalah sesuatu yang patut dibenarkan? Kan itu semuanya keterangannya jelas dalam Al-Quran. Cuma forum yang sebegini tidak cukup luas ya untuk menyalitkan sekian banyak ayat Al-Quran tentang wala tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Pokoknya saya udah pernah ngelihat juga ke negeri orang kafir itu. Seandainya ini orang Cina itu kafir, oh bukan itunya. Saya datang ke sana, oh mereka good, jalanannya cakep, korupsinya nggak ada, nggak kelihatan, nggak ada yang ditangkap karena korupsi. Apa sih yang dia mau pikirin dengan korupsinya? Memang jadi semakin kaya, masih kayaan saya, biar duitnya sedikit tapi nggak nyolong-nyolong, kayak gitu loh. Lihat lagi ke Eropa. Lihat aja sendiri, enak kok di Eropa itu. Jalanan lebar-lebar, nggak macet-macet, dan seterusnya, dan seterusnya. Pendeknya, dipersilahkan untuk melihat alam yang begini banyak. Jadikan itu sebagai catatan kecil yang dipersembahkan Allah untuk kamu masuk surga, bukan untuk menuju neraka. Jadi bukan dengan kalimat yang terlampau berbunga-bunga, tetapi dengan perbuatan yang melahirkan keridhaan Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Lagi apapun Ahok atau Basuki Cahayapurnama kan sudah minta maaf. Bukankah agama kita mengajarkan agar kita memaafkan, apalagi kalau orang itu kesalahan orang lain, apalagi kalau orang itu sudah minta maaf. Iya, persoalan minta maaf kan tidak melulu bahwa minta maaf itu benar-benar pada substansinya. Yang kita khawatirkan bahwa kita terbuai hanya oleh kata, lalu terlena tentang apa makna dari minta maaf itu. Kalau sebab minta maaf kita boleh dibodoh-bodohi orang, jangan dong. Masa kita memberikan maaf kepada orang yang membodoh-bodohi kita? Kayak gitu loh. Apakah itu perbuatan terbaik yang kita lakukan? Saya pikir semua orang akan mencari kebijakan yang lebih arif tentang itu. Orang jangan terbuai hanya dengan 1-2 kata permintaan maaf.
Maaf itu bukan sogokan, tapi pembuktian. Itu yang saya harapkan. Baik Pak Kiai, Ya. saya lanjutkan deh sekalian ke Pak Teuku Zulkarnain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Majelis Ulama Pusat, Waksekjen. Apa tanggapan MUI? Tadi katanya ada pernyataan MUI, saya belum sempat baca. Ya. MUI banyak menerima pengaduan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai kehebohan yang ditimbulkan oleh Gubernur Jakarta aktif sekarang. Dan pernyataan yang dikeluarkannya itu dengan pakaian dinas dan sedang berdinas yang dibiayai oleh uang rakyat. Maka banyak pengaduan-pengaduan seperti itu. MUI salah satu tugasnya himayatul ummah, menjaga umat. Dari pemikiran sesat, dari pemikiran yang keliru, atau dari tuduhan-tuduhan orang anti-Islam, anti-agama yang ingin merusakkan agama Islam. Itu tugas utama salah satu daripada Majelis Ulama Indonesia. Nah, setelah banyak laporan kita pelajari, kita ambil bukti-bukti, komisi pengkajian mengkaji dengan seksama. Kemudian berikut dengan komisi fatwa. Baru tadi pagi jam 10 kami mulai rapat membahas bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh komisi pengkajian dan komisi fatwa. Komisi pengkajian melaporkan transkrip daripada ucapan Gubernur Jakarta itu. Saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi enggak usah pikiran, nanti kalau enggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih. Karena saya takut masuk neraka. Dibodohin gitu ya. Gak apa-apa. Karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Nah, kalimat ini ada dua yang disorot. Pertama, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Kemudian dibodohin. Gitu ya. Jadi dibohongin dengan dibodohi. Kalau ini pakai kata pakai, ini ada dua makna. Dibunuh pakai pistol. Itu ada dua makna. Pertama, pistolnya itu alat membunuh. Dan ada pelaku yang menggunakan pistol itu untuk membunuh. Jadi dua. Alatnya memang alat pembunuh, pelakunya pembunuh, seorang pembunuh. Dibunuh pakai pisau, digorok pakai pisau. Pisaunya memang alat menggorok. Yang kedua, ada orang pelaku penggorokan itu. Jadi ada dua. Nah, oleh karena itu Majelis Ulama memandang dikatakan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, maka berarti ada dua konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh saudara Gubernur Jakarta, DKI Jakarta. Pertama, dia menuduh bahwa surat Al-Maidah 51 itu alat melakukan kebohongan. Yang kedua, ulama-ulama yang mengajarkan surah Al-Maidah 51 kepada umat Islam itu adalah pembohong. Ulama yang melakukan kebohongan. Jadi oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia telah mengambil satu pendapat dan sikap keagamaan. Pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, potongannya diambil, jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan enggak pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Yang telah meresahkan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia telah melakukan pengkajian
menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut. Pertama, nomor 1. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. 2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Ma'idah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Ma'idah 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Keempat, menyatakan bahwa kandungan surah Al-Ma'idah 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. 5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Ma'idah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Gubernur DKI Jakarta dikategorikan 1. Menghina Al-Quran dan atau 2. Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan pertama, pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Ketiga, aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. Yang kelima, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang. Selasa 11 Oktober 2016 Ketua Umum Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas, Magister Manajemen, Master Agama. Kesimpulan begini Pak Karni, penistaan terhadap agama, penodaan agama, kalau menurut 156A itu penodaan agama. Dan penghinaan simbol-simbol Islam sudah banyak terjadi di Indonesia. Dan secara bukti hukum sudah pernah berlaku di penjara beberapa orang. Sebut misalnya Arswendo Atmowiloto. Di zaman Orde Baru meletakkan Nabi Muhammad tokoh terpopuler nomor 11. Nomor 1 Pak Harto. Nomor 2 Nabi Muhammad. Pak Harto nggak bahagia dengan itu, dipenjarakan itu orang. Nah ternyata berhasil memenjarakan itu. Nah kita melihat ini dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI yang belum masanya kampanye dan tidak ada orang mengkampanyekan ayat ini untuk memilih pasangan yang 3 itu. Kok tiba-tiba seolah-olah dihakimi bahwa para ulama sudah mengkampanyekan ayat ini untuk tidak memilih Ahok dan memilih salah satu dari 2 pasangan saingannya. Nah tentu ini harus diluruskan. Mudah-mudahan pernyataan ini kita sudah kirim ke Bareskrim hari ini dan bisa ditindaklanjuti oleh Polri. Dan semoga seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita jaga kondusif kenegaraan kita agar tetap aman. Dan apa yang dilakukan Ahok soal niat kita tidak pernah tahu. Niatnya itu baik, kita tidak tahu. Nabi pun tidak tahu niat orang. Untuk urusan niat, Nabi serahkan pada Allah. Kata Nabi, kami menghakimi yang zohir saja. Urusan niat bukan urusan kami. Maka polisi, kami minta, Majelis Ulama minta untuk menghakimi ini, menghukum ini dengan yang zohir saja. Niatnya ngapain diurus-urus, siapa yang tahu niat? Nggak ada yang tahu niat. Dan ini menjadi pelajaran agar seluruh pejabat yang memakai uang rakyat jangan sembarangan menyakiti perasaan rakyat. Saya sebagai
orang yang mengajarkan tafsir, sedih sekali dibilang pembohong. Sedih sekali dibilang pembohong. Nggak pernah kami bohong mengajarkan tafsir ini. Nah, oleh karena itu, kalau perasaan sedih pasti sedih. Untungnya dalam Islam itu, kita disuruh taat kepada kesepakatan. Aufu bil uqud, tepati kesepakatan. Kalau menurut hukum Islam, Ahok ini dibunuh. Hukumnya dibunuh. Minimal dia diusir dari Indonesia. Diusir dari negeri ini. Itu di dalam surah ya, Al-Maidah ayat 33 dan 34. Hukumnya itu an yuqattalu, dibunuh, au yusallabu, disalib. Tapi beliau kan sudah minta maaf. Ini dulu Pak Bakari, ini hukum Islamnya. Atau dipotong kaki tangannya bersilangan, ya. Atau dia diusir dari negeri ini. Ini hukum Islam. Kan kita tidak minta hukum Islam ini, kan kita mau hukum negara. Iya, memang kita. Nah, kemudian yang kedua, minta maaf. Minta maaf, kesalahan itu ada dua. Kalau saya dihina, kata Allah boleh, kalau saya disakiti, dizalimi, saya boleh melakukan dua langkah. Pertama, saya balas dengan kezaliman yang sesimpal, bimithlihi, atau saya ampunkan dosanya, saya dapat pahala. Kalau saya disakiti. Tapi kalau istri saya diperkosa, saya tidak bisa memaafkannya. Istri saya trauma dan saya trauma. Setiap saya pegang istri saya teriak, terlihat wajah pemerkosa istri saya itu. Tentu saya minta dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kalau dalam Islam dia dihukum mati. Kalau di Indonesia dipenjara 20 tahun dan sebagainya. Kalau kesalahan itu kepada pribadi-pribadi Islam. Tapi kalau kesalahannya itu terhadap agama, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Quran, itu hukumnya 3 aja tadi. Dibunuh, disalib, dipotong kaki tangannya bersilangan. Nah, yang keempat, diusir dari negeri ini. Itu hukum Islam. Dia minta maaf, silakan minta maaf. Tapi konsekuensi hukum dia harus memikul. Akhirnya saya tutup dengan peribahasa Melayu. Tangan mencencang, bahu memikul. Orang jantan adalah orang yang berani memikul konsekuensi dari tindakan dan ucapannya. Orang pengecut akan mencari kambing hitam untuk menutupi kelemahan dan kelancangan dirinya. Terima kasih. Kita rehat dulu sejenak. Habis. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Gus Coy. Apa jabatan resminya ini di tim? Silakan. Dewan Pengarah Tim Ses Ahok. Pengarah Tim Ses. Kita arahkan supaya lebih baik. Baik. Apa pidato di Pulau Seribu berdasarkan arahan? Enggak, pertanyaan saya bukan itu. Saya dengar sampai kemarin, bukan kemarin dulu, Ahok ia merasa tidak bersalah. Kenapa saya harus mau minta maaf? Artinya dia bertahan tidak mau minta maaf. Tapi kemarin tiba-tiba dia minta maaf. Apa yang terjadi? Gus. Ya, yang itu saya tidak tahu persis Bang Karni. Tapi faktanya sekarang dia sudah minta maaf. Saya kira orang yang minta maaf itu entah salah entah tidak, itu mulia. Tetapi yang memaafkan itu lebih mulia lagi, lebih agung lagi. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa, sebagai seorang muslim, yang beragama lain juga saya kira punya nilai-nilai yang sama. Ketika kita memaafkan kepada orang yang meminta maaf, saya kira kita punya sikap yang mulia. Dia minta maaf ini untuk karena telah membawa-bawa ayat atau karena dia mengatakan bahwa ayat itu dipakai untuk berbohong. Iya, apapun faktornya. Memang kalau kita cari faktor yang lebih terasa
dia merasa, atau kita mungkin dalam posisi seperti dia juga akan merasa disudutkan, diganjok atau dikepung dengan ayat Al-Maidah, ayat hidangan Al-Maidah 51 itu. Padahal ayat ini sebetulnya kalau kita dulu di pesantren atau di perguruan tinggi belajar tentang tafsir, ayatnya mutlak, absolut, karena itu firman Allah benar, kita yakin itu benar. Tetapi memang dalam setiap ayat Al-Quran yang mengandung unsur dzonni, bukan qot'i misalnya, itu memang banyak melahirkan tafsir-tafsir. Termasuk ayat Al-Maidah 51 itu banyak sekali tafsirnya. Jadi salah satu hikmah yang kita bisa petik dari Ahok yang heboh ini, kita kemudian membuka kembali tentang tafsir-tafsir. Apa sebetulnya yang terkandung di dalam Al-Maidah 51? Ternyata intinya adalah dari sisi asbabun nuzulnya saja atau sejarah turunnya, itu aja pandangan ulama berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya, beda-bedanya ada yang ini pasca perang Uhud, pasca perang Badar, pasca apa atau menghadapi Bani Qainuqa dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga ketika diberi makna tafsir, ada yang mengatakan bahwa seperti yang dikatakan oleh sahabat Daniel tadi, bahwa aulia ya ayyuhalladzina amanu la tadakhul yahuda wan nasara. Kemudian di situ aulia itu diartikan langsung pemimpin. Tapi ada juga yang mengartikan itu sebagai sahabat atau kawan atau teman atau persekongkolan. Jadi beragam. Nah, arus yang menafsiri bahwa ayat ini umat Islam haram memilih pemimpin non-muslim, ini kan arusnya deras sekali. Saya kira mereka juga ada kebenarannya. Tapi itu kan tafsir juga. Belum tentu yang dikandung di dalam ayat ini yang memang seperti itu. Tapi kan ada juga tafsir lain yang mengatakan ini ayat ini bukan terkait dengan soal memilih pemimpin. Nah, oleh karena itu dalam kaitan ini saya kira yang harus keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, potongannya diambil, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu enggak bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan enggak pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, yang telah meresahkan masyarakat. Maka Majelis Ulama Indonesia telah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut. Pertama, nomor 1, Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin. 2, ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib. Ketiga, setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Keempat, menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Quran. 5, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Gubernur DKI Jakarta dikategorikan 1, menghina Al-Quran dan atau 2, menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan pertama, pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, pemerintah wajib mencegah
setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut. Ketiga, aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat agar masyarakat agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. Yang kelima, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang. Selasa 11 Oktober 2016, Ketua Umum Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas, Magister Manajemen, Master Agama. Kesimpulan begini Pak Karni, penistaan terhadap agama, penodaan agama, kalau menurut 156A itu penodaan agama. Dan penghinaan simbol-simbol Islam sudah banyak terjadi di Indonesia. Dan secara bukti hukum sudah pernah berlaku di penjara beberapa orang. Sebut misalnya Arswendo Atmowiloto. Di zaman Orde Baru meletakkan Nabi Muhammad tokoh terpopuler nomor 11. Nomor 1 Pak Harto. Nomor 2 Nabi Muhammad. Pak Harto nggak bahagia dengan itu, dipenjarakan itu orang. Nah ternyata berhasil memenjarakan itu. Nah kita melihat ini dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI yang belum masanya kampanye dan tidak ada orang mengkampanyekan ayat ini untuk memilih pasangan yang 3 itu. Kok tiba-tiba seolah-olah dihakimi bahwa para ulama sudah mengkampanyekan ayat ini untuk tidak memilih Ahok dan memilih salah satu dari 2 pasangan saingannya. Nah tentu ini harus diluruskan. Mudah-mudahan pernyataan ini kita sudah kirim ke Bareskrim hari ini dan bisa ditindaklanjuti oleh Polri dan semoga seluruh kaum muslimin hanya oleh kata lalu terlena tentang apa makna dari minta maaf itu. Kalau sebab minta maaf kita boleh dibodoh-bodohi orang, jangan dong. Masa kita memberikan maaf kepada orang yang membodoh-bodohi kita? Kayak gitu loh. Apakah itu perbuatan terbaik yang kita lakukan? Saya pikir semua orang akan mencari kebijakan yang lebih arif tentang itu. Orang jangan terbuai hanya dengan 1-2 kata permintaan maaf. Maaf itu bukan sogokan, tapi pembuktian. Itu yang saya harapkan. Baik Pak Kiai, Ya. saya lanjutkan sekalian ke Pak Teuku Zulkarnain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Majelis Ulama Pusat Waksekjen. Apa tanggapan MUI? Tadi katanya ada pernyataan MUI, saya belum sempat baca. Ya. MUI banyak menerima pengaduan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai kehebohan yang ditimbulkan oleh Gubernur Jakarta aktif sekarang. Dan pernyataan yang dikeluarkannya itu dengan pakaian dinas dan sedang berdinas yang dibiayai oleh uang rakyat. Maka banyak pengaduan-pengaduan seperti itu. MUI salah satu tugasnya himayatul ummah, menjaga umat. Dari pemikiran sesat, dari pemikiran yang keliru, atau dari tuduhan-tuduhan orang anti-Islam, anti-agama yang ingin merusakkan agama Islam. Itu tugas utama salah satu daripada Majelis Ulama Indonesia. Nah setelah banyak laporan kita pelajari. Kita ambil bukti-bukti, komisi pengkajian mengkaji dengan seksama. Kemudian berikut dengan komisi fatwa. Baru tadi pagi jam 10 kami mulai rapat membahas bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh komisi pengkajian dan komisi fatwa. Komisi pengkajian melaporkan transkrip daripada ucapan Gubernur Jakarta itu. Saya ingin cerita ini
supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan? Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perasaan gak bisa pilih nih. Karena saya takut masuk neraka. Dibodohin gitu ya. Gak apa-apa. Karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Nah, kalimat ini ada dua yang disorot. Pertama, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51. Kemudian dibodohin. Gitu ya. Jadi dibohongin dengan dibodohi. Kalau ini pakai kata pakai, ini ada dua makna. Dibunuh pakai pistol. Itu ada dua makna. Pertama, pistolnya itu alat membunuh. Dan ada pelaku yang menggunakan pistol itu untuk membunuh. Jadi dua. Alatnya memang alat pembunuh, pelakunya pembunuh, seorang pembunuh. Dibunuh pakai pisau, digorok pakai pisau. Pisaunya memang alat menggorok. Yang kedua, ada orang pelaku penggorokan itu. Jadi ada dua. Nah, oleh karena itu Majelis Ulama memandang dikatakan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, maka berarti ada dua konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh saudara Gubernur Jakarta, DKI Jakarta. Pertama, dia menuduh bahwa surat Al-Maidah 51 itu alat melakukan kebohongan. Yang kedua, ulama-ulama yang mengajarkan surah Al-Maidah 51 kepada umat Islam itu adalah pembohong. Ulama yang melakukan kebohongan. Jadi oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia telah mengambil satu pendapat dan sikap keagamaan. Pendapat dan sikap ya, semacam panduan dalam bertindak, wabil khusus dalam permasalahan Ahok ini. Kepanjangan analisis, terus kepanjangan komentar, terus keberanian untuk menyatakan sesuatu yang akan menimbulkan pujian. Damai, damai, damai. Kadang-kadang menyeret orang kepada sesuatu yang berakhir dengan kegagalan perdamaian. Itu panduan Al-Quran. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Kamu tetap tidak boleh menjadikan orang-orang kafir, orang-orang ingkar padanan katanya, orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan, alias ateis nantinya masuk dalam kelompok ini. Itu nggak boleh dijadikan pimpinan dengan meninggalkan orang-orang beriman. Boleh jadi Anda bisa membela sebagai orang beriman. Kristiani kan masih punya iman. Komunis kan masih punya, Yahudi kan masih punya iman. Tapi bisakah Anda berkata, komunis juga punya iman? Apa imannya komunis? Dan itu bertentangan dengan ayat. Jadi, kalau soal perdamaian, semua boleh damai. Kalau cuman perdamaian ansih, tapi kan ada catatan-catatannya. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang kafir jangan pakai dijadiin sebagai pimpinan-pimpinan dengan meninggalkan orang beriman. Andanya Anda terkagum-kagum dengan sosok yang namanya Ahok. Mudah-mudahan Ahok besok jadi sosokan. Itu besek yang kecil itu. Sosok yang bernama Ahok. Saya tidak peduli dengan misalnya Anda menjadi sinis mendengar ini, bukan urusan saya. Tapi urusan saya dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus Anda puji pada saat orang mengalami stres, lalu ngomongnya jadi sembarangan aja? Apa yang harus Anda peduli tentang orang yang frustrasi, lalu dia bertindak semau-maunya, seakan-akan segala idenya adalah sesuatu
yang patut dibenarkan. Kan itu semuanya keterangannya jelas dalam Al-Quran. Cuma forum yang sebegini tidak cukup luas ya untuk menyalitkan sekian banyak ayat Al-Quran tentang wala tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Pokoknya saya udah pernah ngelihat juga ke negeri orang kafir itu. Seandainya ini orang Cina itu kafir, oh bukan itunya. Saya datang ke sana, oh mereka good, jalanannya cakep, korupsinya nggak ada, nggak kelihatan, nggak ada yang ditangkap karena korupsi. Apa sih yang dia mau pikirin dengan korupsinya? Memang jadi semakin kaya, masih kayaan saya, biar duitnya sedikit tapi nggak nyolong-nyolong, kayak gitu loh. Lihat lagi ke Eropa, lihat aja sendiri, enak kok di Eropa itu, jalanan lebar-lebar, nggak macet-macet dan seterusnya dan seterusnya. Pendeknya, dipersilahkan untuk melihat alam yang begini banyak. Jadikan itu sebagai catatan kecil yang dipersembahkan Allah untuk kamu masuk surga, bukan untuk menuju neraka. Jadi bukan dengan kalimat yang terlampau berbunga-bunga, tetapi dengan perbuatan yang melahirkan keridhaan Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Bagi apapun Ahok atau Basuki Cahayapurnama kan sudah minta maaf. Bukankah agama kita mengajarkan agar kita memaafkan, apalagi kalau orang itu kesalahan orang lain, apalagi kalau orang itu sudah minta maaf. Iya, persoalan minta maaf kan tidak melulu bahwa minta maaf itu benar-benar pada substansinya. Yang kita khawatirkan bahwa kita terbuai. Yang kita lakukan adalah mengambil hikmah dari sebuah peristiwa ini. Hikmah bahwa satu dari aspek diri kita ternyata mungkin belum dewasa di dalam berdemokrasi. Hikmah berikutnya mungkin kita ambil adalah kita ternyata perlu juga belajar kembali tentang tafsir-tafsir Al-Quran dengan tafsir yang memang beragam, bukan yang tunggal. Karena tafsir tidak ada kebenaran tunggal, pasti ada yang lain, ada yang benar. Tapi semuanya saya kira tetap dalam konteks meyakini bahwa ingin mencapai kebenaran. Itu saya kira situasi yang melingkupi Pak Ahok sehingga kemudian dia menyatakan seperti itu. Dan menurut saya ini manusiawi sekali. Sisi lain saya kira yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita dalam konteks berbangsa, berdemokrasi ini sudahlah. Kita ngerti ayat, kita ngerti Al-Quran, kita ngerti hadis. Mari kita terapkan hal-hal yang tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang tidak menimbulkan disintegrasi, disosial. Tapi yang bagaimana yang bisa mempersatukan. Itu saya kira ke depan karena patokan kita dalam berbangsa dan bernegara di sini disepakati oleh para pendiri kita. Kita bukan negara syariah, kita bukan Darul Islamiyah atau Darul Islam, kita juga bukan Darul Harb, negara perang, tapi kita adalah Darus Sulh, negara damai. Dengan patokan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan ini dalam konteks, misalnya di NU itu istilahnya adalah ini disebut mu'ahadah watoniyah, kesepakatan atau perjanjian kebangsaan. Semua orang terlibat mengikrarkan janjinya, kesetiaannya. Indonesia bukan negara syariah, tapi negara Pancasila. Nah oleh karena itu standar-standarnya di dalam berdemokrasi, ya tentu saja Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam konstitusi jelas siapapun punya hak dipilih, hak untuk memilih, apapun agamanya. Nah oleh karena itu ada satu, sebelum mengakhiri pandangan saya ini, saya ingin kembali menyatakan bahwa
Pak Ahok sudah minta maaf, ayo kita ambil hikmahnya. Salah satu hikmah yang penting kita ambil adalah mari kita introspeksi diri sama Muslim, tidak saling mendistorsi, tidak saling mengkafirkan, tidak merasa paling benar sendiri karena kita semua juga belajar agama. Berikutnya lagi adalah ada dalil agama yang mengatakan bahwa khudil hikmah walau min ayyi syai'in kharajat. Ambillah satu hikmah, satu manfaat, satu makna, satu substansi dari manapun datangnya. Termasuk kalau itu datangnya dari mulutnya Ahok, mari kita ambil hikmahnya untuk kehidupan, perjalanan, kedewasaan dalam berdemokrasi kita ke depan. Saya kira demikian. Kalau gitu apa hikmah dari kejadian ini, Gus? Gimana? Apa hikmah dari kejadian ini? Hikmahnya banyak sekali saya kira. Salah satunya kita kembali belajar tentang berdemokrasi. Kita kembali belajar sebagai umat Islam membuka lagi ayat-ayat Al-Quran. Kita sebagai warga negara dan bangsa menengok kembali, oh ternyata demokrasi kita ini belum dewasa. Oh demokrasi kita standarnya patokannya ya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Saya kira hikmah-hikmah yang terkait dengan itu yang bisa kita petik. Saya kira begitu Bang Karni. Baik, kalau begitu saya mau ke Ketua Dewan Penasehat PBNU. Ada Pak Saifuddin Amsir ya. Amsir. Ya. Namanya nggak jadi sesuatu yang penting ya. Tapi yang penting saya dari PBNU. Ya. Dan kebetulan yang barusan menyatakan komentarnya tentang apa yang harus kita mengerti dan kemudian dijadikan